Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Salsafira Cahyaningrum dari S2 Pendidikan Dasar kelas B angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip multimedia menurut Mayer di dalam bukunya. Langsung saja, ini adalah pengantar dari prinsip multimedia, yang mana kita harus ketahui terlebih dahulu apakah fungsi multimedia. Jadi, fungsi dari multimedia adalah penggunaan pendekatan dengan menyajikan kata-kata dan gambar yang sesuai secara bersama-sama. Lalu, multimedia sebagai perancang representasi verbal dan bergambar, yang mana artinya multimedia adalah sebagai media atau penunjang dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah multimedia dapat mendorong pembelajaran lebih bermakna. Lalu, apakah di dalam multimedia gambar berbeda dengan kata-kata? Di sini Mayer mengambil dari dua pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah menurut pandangan dalam penyampaian informasi, yaitu gambar dan kata-kata merupakan sarana yang sama, dikarenakan dua sarana tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama menyajikan informasi. Lalu yang kedua adalah menurut teori belajar kognitif bahwa gambar dan kata-kata ini adalah merupakan dua sistem yang berbeda, dikarenakan terdapat dua unsur, yaitu verbal dan visual. Nah, jadi ini adalah gambaran dari pandangan menurut penyampaian informasi tadi. Ini adalah sebuah teks yang tidak ada sama sekali gambar, lalu di bawah ini adalah gambar yang tidak ada sama sekali kata-kata atau teks. Lalu di sini tadi yang menurut teori belajar kognitif bahwa ada gambar dan ada kata-kata di dalam satu frame seperti ini, yang merupakan adalah ilustrasi cara kerja pompa dengan kata-kata yang sesuai. Yang mana hal ini mungkin akan bisa lebih membuat siswa paham dengan maksud dari penyampai informasi. Lalu di sini Mayer melakukan lagi penelitian yang mana dia membandingkan perbedaan antara efek multimedia dan efek media. Lalu disimpulkan bahwa tidak ditemukan penggunaan animasi yang lebih efektif daripada diagram statis dalam pembelajaran multimedia. Lalu yang kedua adalah tidak menemukan perbedaan dalam penggunaan multimedia dan media dikarenakan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing media tersebut. Lalu yang ketiga, pembelajaran itu tergantung kepada pesan instruksionalnya, bukan dari medianya itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah dalam merancang multimedia, fokus terhadap menumbuhkan pemahaman siswa daripada memilih media mana yang terbaik. Lanjut, ini adalah penelitian tentang prinsip multimedia yang dilakukan oleh Mayer dan kawan-kawannya, yang mana dia melakukan eksperimen dengan atas dasar rumusan masalah, yaitu apakah mendorong peserta didik secara mental dalam proses pembelajaran dengan mengintegrasikan kata-kata dan gambar akan meningkatkan kinerja belajar siswa. Bentuk eksperimennya berupa perbandingan. Lalu, dari 11 perbandingan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan siswa yang belajar dengan kata-kata disertai gambar menghasilkan jawaban yang lebih kreatif daripada siswa yang hanya belajar dengan kata-kata saja. Nah, di sini adalah batasan dalam prinsip multimedia yang mana sangat cocok digunakan pada siswa kelas rendah, namun kurang cocok pada siswa kelas tinggi karena telah mampu menghasilkan penjelasan verbal dari diagram yang mereka hasilkan sendiri. Akan tetapi, perlu banyak bimbingan bagi siswa untuk kelas rendah dalam membangun hubungan antara representasi bergambar dan verbal. Selanjutnya adalah implikasi dalam prinsip multimedia. Yang pertama adalah implikasi penggunaan multimedia di dalam pembelajaran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mayer bahwa ditemukan jawaban menambahkan ilustrasi ke dalam teks akan dapat membantu siswa lebih memahami penjelasan yang disajikan. Lalu yang kedua adalah menyajikan penjelasan dengan kata-kata dan gambar akan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik daripada hanya menyajikan dengan kata-kata saja. Lalu ini adalah implikasi untuk instruksi multimedia atau untuk guru maupun pendidik, yang mana harus mempertimbangkan penggunaan multimedia ini ke dalam proses pembelajaran. Dikarenakan jika hanya mengandalkan kata-kata saja, maka hal itu tidak akan cukup dalam membangun proses pembelajaran yang baik bagi siswa. Lalu ini adalah keterbatasan dan arah masa depan dalam penggunaan multimedia. Di dalam buku Mayer, dia menyatakan bahwa tidak selamanya efektif penggunaan prinsip multimedia ini berdasarkan pemasukan gambar ke dalam kata-kata, sehingga harus selalu mengingat prinsip-prinsip yang lain yang saling berkaitan.
berkelanjutan, dan juga harus mengingat dalam penyesuaian zaman, sehingga fungsi efektivitas prinsip multimedia akan tetap dirasakan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, lalu yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana prinsip multimedia ini menurut Mayer adalah dengan menggunakan penambahan gambar ke dalam kata-kata, maka akan membuat proses pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.